Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur karena alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga bisa ketemu lagi di kegiatan kultum yang selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Ya, malam ini Nadia mau tadabbur lagi. Ya gitu. Jadi ada di Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Nah, dia langsung baca itunya ya. Artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Jadi kadang kita sebagai manusia mungkin pernah diremehin orang lain, ya, ataupun mungkin kita pernah direndahkan gitu ya, mungkin pernah kita ngalamin gitu, atau mungkin pernah juga ada ucapan-ucapan orang lain yang bikin hati kita sakit banget gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat kita nggak mungkin bisa ngontrol lisan orang lain gitu. Kita nggak mungkin bisa ngontrol ucapan apa yang orang lain pengen omong ke kita gitu. Apalagi kita ngontrol hati orang lain gitu, nggak bakal bisa gitu. Tapi jadi satu kemenangan, maksudnya kita sendiri bisa ngontrol lisan kita gitu. Kadang kita bisa ngontrol lisan kita dan kita juga bisa ngontrol apa yang ingin kita ucapkan. Kadang kan kalau mau ngomong sesuatu kayak ngerem gitu, takut nyakitin orang lain, tapi kadang juga udah keucap baru nyesel gitu, kayak ya Allah sakit nggak ya orang itu tadi aku ngomong kayak gitu, baru kita minta maaf gitu, kadang gitu. Habis itu ada cerita, Nadia mau cerita sedikit. Boleh. Dari Nadia. Baru 2 menit kok. Habis pernah dulu Nadia dengar ada orang bilang ke Nadia intinya orang nggak punya kok sok-sokan mau sekolah pondok gitu kan, mungkin menurut orang sekolah pondok kan mahal gitu, katanya ngalahin orang kuliah gitu kan biayanya gitu. Jadi gitu, jadi makanya pas waktu orang bilang kayak gitu kayak aduh langsung rasanya sakit banget gitu kan, apalagi orang tua ya, kita orang tua sakit banget rasanya. Iya, kayak rasanya pengen marah. Nadia akhirnya marah ke mama kan, ya sampai maksudnya Nadia bilang itu marah kenapa orang itu bisa ngomong gitu kayak pengen, rasanya mungkin dendam ya, bahasa kasarnya kayak pengen nunjukin ya udah lihat aja besok aku bisa selesai sekolah di situ gitu. Tapi itu maksudnya pikiran-pikiran jahat gitu kan. Akhirnya kata mama bilang udah mbak, maksudnya sabar aja gitu. Akhirnya ya cuma kita bisa doa gitu, ya Allah engkau lebih tahu aku, engkau lebih tahu hamba, bismillah, semoga kita nggak apa-apa diremehin gitu. Tapi semoga dengan omongan orang itu bisa jadi semangat buat kita untuk kedepannya tuh bisa lebih jadi pribadi yang baik, ataupun misalnya kedepannya ada sesuatu baik yang akan kita lakukan, semoga itu semua kita lakukan tuh mudah-mudahan buat ke Allah, niatnya ke Allah, bukan untuk cuma semata-mata pingin nunjukin ke orang itu tadi gitu kan. Gitu. Habis itu ada kisah juga mungkin sedikit di Quran, kalau misalnya kita tahu kisah di surah Yunus ada, Nadia nggak tahu, pokoknya intinya Nadia tahu ceritanya aja, ayatnya Nadia kurang tahu, nanti bisa dicek sendiri. Intinya
itu loh yang wajah fi madinati ya rajulun yas'a. Pokoknya intinya ceritanya ada pemuda datang buat berdakwah. Iya. Buat berdakwah, intinya mengajak buat itu kan, buat menyembah Allah, tapi kaum kafir itu malah Min Aqsal Madinah. iya Surat ini lo belum nggak sih? surat Saya belum surat Yasin surat Yasin Yasin. surat Yasin. Oke Ya intinya pokoknya intinya ceritanya beliau berdakwah, pemuda tadi berdakwah, habis itu orang-orang situ tuh menolak dakwahnya gitu. Intinya akhirnya mereka orang-orang kafir tadi nginjek pemuda tadi sampai akhirnya terbunuh dan meninggal, sampai nggak ada yang nolongin sama sekali gitu kan. Akhirnya yaitu Allah syahidkan pemuda itu tadi. Allah berikan di ayat selanjutnya kalau nggak salah di ceritanya tuh Allah kasih surga buat dia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kasih surga buat dia. Habis itu di ayat selanjutnya intinya tuh gini, orang pemuda itu tadi bilang, alangkah andaikan kaum tadi tahu kok aku bisa dapat surga gini, maksudnya mudah gitu buat aku dapat surga, Allah kasih surga ke aku, Allah ampuni dosa-dosaku gitu. Jadi apa namanya, kita bisa tahu, maksudnya dia ngarahin apa namanya, dia pengen ngasih tahu cara dapat surga tuh, kalau kalian pengen tuh ya udah kalian bisa jadi kayak aku gitu, kalian berdakwah, kalian sampai di itu tadi sehingga akhirnya syahid dan Allah kasih surga buat tadi pemuda tadi ya. Habis itu oh ya, dari kisah itu tadi yang pemuda tadi kita belajar bahwasanya tanggapan pemuda itu bukannya pingin sombong ke orang-orang yang udah ngijek-ngijeknya sampai meninggal, tapi malah dia nangkepnya itu tadi ya, pingin ngasih tahu gimana sih caranya dapet surga gitu kan. Jadi pingin ngasih tahu ke kaum tadi, gini loh caranya dapet surga, ya udah kalian ngelakuin apa yang aku lakuin gitu kan. Habis itu oh ya, jadi intinya apa namanya, ketika kita diremehin tadi ada dua pilihan ya. Pilihan pertama mungkin kita bisa aja balas dendam ya bahasa kasarnya. Kita bisa ya udah tadi kan kita lihat aja, besok aku bisa kok kayak gini gitu kan. Tapi pilihan selanjutnya bisa aja apa, kalau kayak gitu kan kita ngarahin ngarahin itu kan tadi jadi lecutan semangat ya buat kita nunjukin gitu kan. Kalau dendam positif ya. Iya, dendam positif. Tapi kan kalau misalnya jangan sampai kita jadiin motivasi semangat tadi ke hal yang salah, tapi harus kita arahkan ke hal yang benar. Kalaupun misalnya kita ngelakuin sesuatu yang baik, ya semoga itu karena Allah, bukan cuma untuk buktiin ke itu. Karena kita terlalu berharga cuma untuk buktiin ke orang yang ngejek kita tadi gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja dari Nadia, semoga bisa diambil, sama-sama kita ambil pelajaran dari surah Yunus juga tadi kan, dari surat Yunus Yasin surat Yasin. Mirip lagi ya. Ada Yasin. Ya, Dingin mungkin lah. itu aja dari Nadia untuk tadabbur kali ini ya. Semoga bisa sama-sama kita ambil pelajaran. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.